Ya, Sobat Seger, hari ini saya sudah bersama Bapak Soeb, Kepala UPT TPA Banjardoa, Bang. Nah, Pak Soeb mungkin bisa dijelaskan terkait di belakang kita ini apa sih, Pak? Oh, ini landfill baru dari program Erik itu. Terus ini untuk sementara kita buangi belum semuanya karena peralatannya masih ada yang kurang. Untuk pemadat sampah tidak ada, jadi kita buang sampah yang tidak terlalu banyak campurannya, yang anorganik yang banyak kita buang sini dengan alasan untuk mengurangi bau. Karena sistem ini, sistem sanitary yang baru ini, SOP-nya tidak boleh ditutup dengan tanah. Oh gitu. Ya, kalau belum ketinggiannya 1,5 meter. Jadi ya untuk sementara kalau ada pemadatan, dipadatkan itu, kan ini visualnya tidak ada lalat. Itu kalau pemadatannya betul dan itu biarpun sampah campur, lalat tidak akan datang. Tidak akan datang. Yang di sini itu khusus untuk sampah anorganik, Pak? Iya, yang banyak anorganiknya kita buang sini, yang campur terlalu banyak dari rumah tangga kita ke extracting, kita buang ke extracting. Oh, ke extracting. Ya, nanti kalau ini alatnya sudah lengkap ya tetap kita buang ke sini semua nantinya. Ini berarti tapi masih uji coba, Bang, belum? Iya, uji coba. Iya, ya kita masih kan baru mulai Oktober akhir ini kita. Oktober ya, 2022 ya. Baru berapa bulan itu kita. Tujuannya untuk apa, Pak? Kenapa kok di sini ada sanitary landfill-nya? Kenapa nggak jadi satu di sana? Sana kan masih kontrol landfill sistemnya lah. Terus yang sistem baru yang dari Kemen PUPR itu kan sanitary. Sanitary itu harusnya kan tertutup, tapi tertutup itu katakanlah tiap hari ditutup itu kan harus ketinggiannya 1,5 meter minim. Nah, itu kalau tidak ada itu takut rembesannya masuk ke dalam, rembesan lumpur yang lembut itu menyumbat saluran yang di bawah. Ini kan ada salurannya untuk membuang air lindi. Dan ini ngalirnya ke? Ini itu ke manhole, itu ada manhole langsung turun ke sana. Yang warna kuning itu? Indah, ini bawah ini. Di bawah ini ada ketutupan tanggul. Ada saluran air lindi terus turun ke sana. Ke LTP sana untuk mengolah air lindi. Pengolahan air lindi. Terus air lindinya itu diapakan, Pak? Air lindinya untuk sementara nanti kita di sana dineterkan sesuai baku mutunya, kita kalau sudah sesuai baku mutu kita lepas ke badan sungai. Oh, berarti terakhir itu dibuang di sungai? Iya, di aluran sungai. Karena baku mutu sudah memenuhi syarat. Tapi nanti tetap bau nggak itu, Kak? Oh, enggak. Kalau sudah sesuai baku mutu baunya enggak. Cuma warna enggak bisa jernih. Oh, tetap keruh warnanya. Enggak, warna seperti teh. Seperti teh agak kurang encer gitu lah. Oh, seperti teh. Seperti apa ya? Kuning-kuning ada karat, air kena karat gitu loh. Jadi enggak sampai teh gelap enggak. Kalau sanitary landfill-nya ini berarti kan kalau saya lihat kan kayaknya ini, Bang, ya. Kerikil-kerikil nggih. Oh, ini untuk saringan supaya nyerapnya ke bawah air lindinya dan kotorannya tertampung di atas termasuk endapan-endapan yang lembut itu. Luasnya berapa ini, Pak, untuk sanitary landfill? Ini luas sampai tepian ini 5 hektar ini. Oh, ini khusus ini 5 hektar ini. Baru ini. Lumayan nggih. 5 hektar. Berarti ini juga Bang, salah satu cara biar nggak numpuk di sana. Iya. Dipisah yang anorganik taruh di sini. Tapi nanti andai kata ini alat sudah lengkap, ya tetap kita tutup sana, kita pindah sini semua. Oh gitu. Iya. Cuma ini karena alatnya hanya doser, pemadatan tidak ada. Tuh. Karena kalau pemadatan tidak ada, ini 1 meter gitu cepat, tapi kan tidak padat, tetap tutupan nanti penutupan seperti itu kan kita tutup itu. Penutupan itu nanti kena hujan turun yang paling lembut. Lah turun, aku tinggal di sini nyumbat saluran air. Saluran airnya di bawah kan saluran air semua ini. Ada saluran air untuk air lindi. Ini kan TPA ini kan Bang ya, luasnya 39,7. 39,7 semuanya. Semuanya. Berarti kan belum semua. Ini kan 5 hektar. 5 hektar. Kalau yang sana itu berapa hektar, Pak? Ini sekitar 10 ini. Mulai tepi sini sampai tepi luar. 10. Pokoknya berarti Bang ya, yang di pagar itu nggih? Iya, dalam pagar kawasannya, dalam pagar sampai depan 39,7. Nggih. Pak Soem, terima kasih untuk liputannya hari ini. Terima kasih. Monggo, sama-sama. Mbak, ini boleh dijelaskan, ini kan air lindi dari endapan sampah yang ada di sana tadi nggih, di sanitary landfill tadi, air lindinya diarahkan ke sini, bermuara ke sini. Iya, ke kolam LSP. Kolam LSP namanya. Iya. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan, Pak. Ini setelah dari sini airnya terkumpul di sini itu diarahkan kemana?
Iya, jadi airnya setelah terkumpul di sini, ini sebagai kolam penampungan ya Sambil Mas jalan Kalesbi ya. Sambil dijelaskan Jadi aja. iya, kolam penampungan sini, terus setelah itu nanti kita langsung airnya langsung dialirkan ke step 1 yang kolam-kolam ini yang bersekat-sekat. Oke. Nah, di sini tuh prosesnya cuman mengalirkan saja, Mas. Jadi kan biasanya kalau sebenarnya intinya itu ada di step 2. Jadi di step 1 ini seperti pre-treatment sebelum masuk ke step 2. Jadi di sini ya kolamnya cuman perlu perawatan, cuma perlu dibersihkan aja. Jadi jangan sampai ada sampah-sampah besar yang masuk yang nantinya akan menghambat kerjanya dari step 2. Step 2. Ya, jadi di sini cuman membersihkan pengotor-pengotor yang ada di lindinya itu. Gitu. Ibaratnya kayak disaring gitu aja ya. Iya, manual. Jadi menggunakan petugas seperti itu yang kalau di step 2-nya itu diapakan, Mbak? Dicampur sama zat tertentu kah atau disaring lagi apa gimana? Kemudian kalau kalau ini kan istilahnya untuk menghilangkan fisiknya ya Mas kalau di step 1. Nah, kalau untuk step 2 itu untuk proses biologi sama kimianya. Jadi untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan kimiawi, jadi seperti COD, BOD dan lain-lain, pokoknya yang kontaminan air limbah gitu. Kalau sistemnya sendiri pakai lumpur aktif, jadi lumpurnya jadi sistemnya dikasih oksigen dan dikasih makanan seperti itu, jadi nanti bisa terurai. Oh gitu ya. Habis dari step 2 terus ke step akhir itu atau apa itu namanya yang di atas itu, Mbak? Itu step 2 Mas. Jadi itu yang step 2. Ya, step 2. Jadi kalau berarti kolam-kolam ini step 1 semua ya? Ya, step 1 semua. Terus kalau untuk step 3-nya ada di pipa-pipa yang ada di sampingnya step 2 situ. Itu ada ultrafiltration. Iya, jadi cuman filtrasi saja, terus setelah itu baru dialirkan ke step 3 atau kolam sebelum dia mengalir ke sungai. Step 3 itu yang ada tanamannya tadi? Iya, yang ada tanamannya, wetland. Dan tanaman itu fungsinya apa, Mbak? Kenapa kok dikasih tanaman di situ? Sebenarnya indikator sih Mas, cuman selama ini belum ada air yang mengalir ke wetland situ. Jadi memang kalau indikator itu kan tanaman bambu apa? Air ya Pak ya? Bambu iya, air. Bambu air. Di katanya ya maksudnya itu tanaman yang paling rentan. Jadi kalau misalkan ada kontaminan sedikit dia bisa mati, ya nggak bisa tumbuh seperti itu. Makanya itu dijadikan indikator air dari lindi itu nanti kira-kira kalau sebelum dibuang ke sungai aman nggak sih gitu kan ya? Iya seperti itu. Sampingnya itu disamping di lab. Samping juga diuji di lab. Oh, okay. Siap, terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya? Nurul. Mbak Nurul, ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, Sobat Seger bisa lihat sendiri, ini adalah TPA tempat pembuangan akhir yang ada di Desa Banjardowo, Kabupaten Jombang. Bisa Sobat Seger lihat sendiri, itu adalah gunungan sampah 125 ton sampai 140 ton per hari di seluruh desa yang ada di Kabupaten Jombang. Mari kita lihat lebih dekat terkait sampah ini. Ya, ini lahannya seluas 39 hektar dan ini adalah TPA seluruh desa, 306 desa, semua sampahnya bermuara di TPA ini, 39 hektar, 125 ton sampai 140 ton per hari. Bisa Sobat Seger bayangkan sendiri, begini banyaknya. Ya, Sobat Seger, setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan
Bapak Amin Kurniawan, Kabid Penanganan Sampah dan juga Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang. Beliau adalah Kabid terkait penanganan sampah dan memiliki master plan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Dan nantikan untuk wawancara kami dengan Bapak Amin di Mas Jo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Seger. Kembali lagi bersama saya Dimas Maulana dari Mas Jo Channel. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai salah satu orang yang memiliki gagasan ataupun ide terkait master plan penanganan sampah di Kabupaten Jombang. Kalau bicara terkait sampah, itu kan setiap hari di level rumah tangga, di perusahaan, pabrik-pabrik dan lain sebagainya itu pasti menghasilkan sampah, dan itu menjadi masalah yang kalau nggak segera ditangani itu selalu menumpuk dari hari ke hari. Nah, ini sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu tamu saya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat seger. Alhamdulillah sehat seger. Seger waras Pak. Oh, seger waras. Seger waras. Siap. Kalau boleh tahu Pak Amin ini sebagai apa nih Pak di Dinas Lingkungan Hidup? Saya kebetulan menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau. RTH Pak. Iya, betul. Nah, ini membahas terkait itu tadi Pak, sampah. Ya. Kalau kita lihat di media kemarin itu kan ada pemberitaan bahwa sampah di Kabupaten Jombang itu per hari itu menghasilkan 125 ton sampah, dan itu dikumpulkan di satu TPA Banjardowo. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak menurut jenengan adanya sampah itu? Ya, sedikit kami luruskan Mas. Jadi bukan sampah yang dihasilkan per hari, tapi sampah yang dapat kami kelola. Nah, ini mungkin substansi yang berbeda. Ini memang sampah ini 1-2 tahun ini menjadi isu yang luar biasa ya, baik itu di media, baik itu di masyarakat secara langsung ya. Jadi memang kalau kita menghitung, memang produksi sampah per orang itu sekitar 0,4 per orang per hari. Artinya kalau misalnya kita kalikan dengan 1,3 juta penduduk Jombang, ketemunya sekitar 530 ton per hari. Nah, ini kan tidak semua bisa kita tangani. Ada sebagian yang mampu kita tangani, ada yang belum terkelola. Nah, kalau kita bilang angka, kalau kita bilang persentase, baru sekitar 41% yang dapat kita kelola. 125 tonnya, ini fluktuatif sebenarnya data itu, antara 125 sampai 140 ton per hari itu masuk ke TPA. Masuk ke TPA Banjardowo untuk kita proses secara akhir. Nah, masuk ke TPA itu artinya yang diangkut oleh teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, yang bersumber dari kalau saya bilang sekarang data kami ada 110 titik TPS yang kami punya dari 58 desa. Artinya sumber sampah itu mulai dari pondok pesantren, dari industri, dari rumah tangga, dari rumah sakit dan yang lain-lainnya. Itu yang kita kelola setiap hari. Berarti fluktuatif Pak ya angkanya, antara 125 sampai 140 tadi ya? Iya, 125. Sedangkan kalau menurut hitung-hitungan Pak Amin tadi, itu kalau di Jombang kurang lebih ada 500 sekian ton. 530 ton per hari. Iya. Ada sisa yang masih banyak banget ini. Masih banyak yang belum terkelola, dan itu yang mungkin selama ini kita lihat ya, ada pengaduan sampah yang dibuang di pinggir jalan. Betul. Ada sampah yang masih dibuang di dalam sungai. Ada yang masih dibakar, ada yang masih dibuang di pekarangan dan yang lain-lainnya. Jadi sebaran-sebaran itu yang mungkin belum terkelola secara maksimal oleh kami dan oleh masyarakat. Gitu, Mas. Kalau gitu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Kan kalau kita melihat di Jakarta itu ya, atau di mana saya pernah lihat beritanya, katanya kalau misalkan kita bisa memfoto orang yang buang sampah, kita dapat imbalan uang. Ada yang berita pernah ada yang berbicara seperti itu. Nah, kalau misalkan itu diterapkan di Jombang, strategi itu, apakah bisa Pak kira-kira?
Jadi untuk mengurangi orang yang buang sampah sembarangan itu loh Pak. Bisa Mas, bisa. Artinya di Perda kita, Perda Pengelolaan Sampah yang saya lupa nomornya tahun 2019. Itu memang ada sanksi buat siapapun masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Termasuk misalnya kalau kita lihat misalnya kita jalan-jalan di Car Free Day kemudian ada yang membuang, itu sebenarnya ada sanksi. Sanksi administrasi maupun sanksi denda. Nah, tapi baik lagi mungkin ini kan kita lakukan bertahap nggih. Kita lakukan bertahap, sosialisasi kita lakukan dulu, penguatan kapasitas kita lakukan dulu, kemudian penyediaan sarpras yang memadai juga kita lakukan dulu sampai bertahap. Mungkin tahun ini kita juga bisa mencoba sanksi-sanksi yang lebih tegas kepada pelaku pembuang sampah. Ini juga yang sudah kita lakukan ya, meskipun tidak berupa denda, tapi sanksi-sanksi sosial. Misalnya kalau teman-teman lihat yang di Sungai Gude Ploso misalnya, ketika ada yang membuang, KTP-nya sudah difoto di sana, ditampilkan di banner. Ini sebagai salah satu bentuk sanksi sosial yang kita berikan. Itu. Kalau ya itu mungkin ini Pak ya, sanksi sosial untuk masyarakat yang buang sampah sembarangan. Tetapi kalau misalkan apa ya, mungkin ada strategi lain mungkin Pak. Kalau misalkan hanya sanksi sosial, kadang orang itu juga cuek gitu loh Pak. Kalau alah Jarno kan cuma dipajang tok, nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada, dia itu kebal, nggak merasa malu atau apa, tapi merasa biasa saja. Nah itu mungkin ada strategi lain Pak, supaya masyarakat di Jombang khususnya itu nggak buang sampah sembarangan. Ya, yang jelas yang kita dorong ini juga jadi komitmen kami. Baik lagi Mas, kalau kita ngomong pengelolaan sampah, kita tidak hanya bicara fisik ya, tapi bagaimana kita merubah perilaku, bagaimana kita mengubah budaya dan yang lain-lainnya. Negara-negara besar itu kan juga berproses ya, perubahan-perubahan itu berproses. Karena itu penguatan edukasi kita lakukan di berbagai lini, mulai dari jenjang-jenjang usia. Jadi misalnya kalau kami contoh misalnya di lingkup sekolah kami punya namanya program Adiwiyata. Program Adiwiyata itu kita lakukan edukasi terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari tingkatan SMA sampai dengan SD yang paling dasar. Kemudian di pesantren kita punya namanya Eko Pesantren. Kemudian di tingkat desa, di tingkat kelurahan kita punya beberapa program pendampingan. Ada Desa Berseri, ada Kampung Beriman, ada Desa Proklim. Selain tentunya ya saya sepakat dengan usulan jenengan, mungkin ke depan kita juga perlu memberikan shock terapi ya, berupa tindakan-tindakan yang lebih tegas berupa sanksi atau apa, terutama untuk di perkotaan mungkin yang pengawasannya mungkin lebih mudah ya, itu yang kita lakukan lebih dulu. Akad Mas? Karena mungkin kalau mungkin satu gitu Bang, satu dicoba lah, ada yang ketahuan untuk membuang sampah sembarangan terus disanksi seperti itu, kan menjadi contoh bagi yang lain gitu Pak. Oh sekarang di Jombang kalau misalkan ada buang sampah sembarangan tuh dan dendanya sekian loh kalau ketahuan ada yang motret itu seperti itu, dan diberitakan di media itu kan mungkin juga menjadi shock terapi bagi masyarakat yang lain. Yang sudah kami lakukan selama ini memang di RTH, ruang terbuka hijau, yang menjadi kewenangan kami. Jadi misalnya ketika kami misalnya menemukan teman-teman ada yang membuang sampah di RTH Kebun Ratu misalnya, kami minta mereka untuk menyapu sebagai sanksi sosial ke mereka, nyapu sekeliling area itu. Itu. Nah menarik. Selain tindakan apa ya, ibaratnya kuratif atas apa ya, ada kejadian terus ditindak, itu kan tindakan kuratif Pak. Tapi juga menyiapkan tindakan preventif melalui edukasi-edukasi itu tadi Bang. Itu sangat menarik. Nah kembali ke pembahasan terkait di TPA Banjardowo tadi Pak, itu kan kurang lebih yang ditampung di sana, dikelola di sana itu 125 sampai 140 ton per hari. Nah itu kalau misalkan setelah terkumpul di sana itu tindak lanjutnya seperti apa Pak? Kalau ngumpul terus itu kan lama-lama menjadi bom waktu. Betul. Nah ini yang juga kita harus pikirkan dan strateginya ya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi Kabupaten Jombang ini tahun ini bersama dengan 3 kabupaten yang lain memang mendapatkan support dari Kementerian PUPR, anggarannya luar biasa, lebih dari 100 miliar untuk pengembangan TPA sanitary landfill, artinya TPA dengan konsep yang ideal ya.
dari sisi tata kelola persampahan. Jadi di sana selain ada fasilitas sanitary landfill untuk penimbunan akhir, tapi juga ada fasilitas composting, kemudian ada fasilitas sorting untuk pengolahan sampah anorganik, kemudian ada fasilitas pengolahan air limbah untuk mengolah sampah lindinya dari sampah, kemudian ada fasilitas pengolahan pemanfaatan gas metan dan yang lainnya. Sangat komplit di sana. Nah, balik lagi ya, kuncinya pengelolaan sampah sekarang paradigmanya sudah berubah, tidak lagi kumpul, angkut, buang. Kalau dulu regulasinya masih seperti itu, ada sampah di sumber sampah, kemudian dikumpulkan, kemudian diangkut oleh Pemda, dibuang di TPA. Tapi konsepnya sekarang tidak, jadi sudah harus ada reduksi di sumber sampah sampai di TPA. Nah, ini kenapa harus seperti itu? Karena untuk memperpanjang umur TPA ya. Nah, kalau tidak dilakukan itu, saya yakin kayak bilang kapasitas TPA kami dengan lahan yang ini mungkin kalau di Jawa Timur paling luas ya, karena kita punya 39 hektar. 39 hektar itu mungkin kalau kita tidak melakukan reduksi di sumbernya ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan sudah penuh. 5-10 tahun sudah penuh. Ya, dan mencari tanah untuk TPA itu tidak semudah mencari tanah untuk fasilitas umum yang lain, misalnya taman, untuk gedung sekolah atau yang lainnya. Pasti pertentangan sosialnya luar biasa, Mas. Betul. Karena itu yang paling optimal, yang paling maksimal kami lakukan adalah ya tanah yang ada ini untuk TPA ini kita maksimalkan pengolahannya, baik itu di sumber sampah maupun di TPA-nya sendiri. TPA-nya itu sendiri. Itu. Berarti memang harus ada strategi untuk mereduksi atau mengurangi sampah yang masuk ke TPA itu tadi. Iya, nah, iya. kalau saya dengar Pak, katanya Pak Amin Kurniawan itu kan punya gagasan master plan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang itu. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak seperti apa master plan itu? Ya, jadi memang kalau ngomong pengelolaan sampah kita harus bicara komprehensif ya, hulu hilir. Tidak cuma tugas pemerintah daerah, tapi juga tugas masyarakat, termasuk di dalamnya pemerintah desa. Nah, kenapa harus ada master plan? Karena kami ingin ada arahan, pijakan pengelolaan sampah, tata kelola sampah hulu hilir. Bukan cuma bicara penanganan sampahnya, tapi juga strategi pengurangan sampahnya. Betul. Pengembangan bank sampah, pengembangan TPS 3R, misalnya prioritasnya di mana, kemudian panduan kebijakan-kebijakan apa yang harus kami lakukan terkait dengan pengelolaan sampah, sampai kemudian kita bicara pembiayaan. Pembiayaan pun kami bagi lagi mana yang harus disupporting melalui dana APBD, mana yang bisa disupporting melalui dana desa misalnya, mana yang bisa disupporting oleh sektor swasta ataupun oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya Pemkat pemerintah itu punya RPJMN misalnya atau RPJMD, kami punya master plan sampah untuk ngedrive ya, untuk memberikan panduan bagaimana kami harus melangkah terkait dengan tata kelola sampah. Karena memang kondisi kita belum ideal, Mas. Dari 41% padahal kita harus penuhi 100% layanan pengelolaan sampah gitu. Oh, berarti memang dari gagasan jenengan itu artinya semua stakeholder, baik individu masyarakat sampai tataran pemerintah itu juga harus gotong royong sama-sama komitmen Pak untuk menangani pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, gagasan itu sudah mulai atau akan dimulai Pak untuk master plan sampah? Master plan sudah selesai. Master plan sudah selesai. Cuma mungkin nanti kita akan coba lakukan uji publik juga ya, menyampaikan ke masyarakat apakah konsep itu bisa diterima atau mungkin masih ada saran masukan dari masyarakat untuk bisa kami sempurnakan. Itu. Kalau bahas sampah itu kan sebenarnya bukan cuma masalah sektoral ataupun masalah lokal, tapi masalah global di seluruh negara itu sampah juga menjadi permasalahan yang nggak ada habisnya gitu, karena setiap hari itu juga kita sendiri itu juga menghasilkan sampah. Nah, itu kan sudah menjadi dicanangkan di dalam tujuan utama SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu kan ada beberapa poin yang membahas terkait pengelolaan lingkungan Pak. Nah, itu kira-kira turunan apa yang dikerjakan oleh DLH atau Dinas Lingkungan Hidup dari program SDGs itu Pak? Ya, kalau
saya mohon maaf kalau secara poin mungkin saya nggak terlalu apal secara detail ya. Tapi kalau kita bicara pengelolaan sampah, di situ ada pengurangan emisi gas rumah kaca yang tentunya menjadi salah satu poin di dalam SDGs. Ngapunten, ada beberapa ini Pak, saya bacakan biar enak kita. Jadi beberapa poin di SDGs membahas terkait pembangunan lingkungan. Itu ada tujuan nomor 6, yaitu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi layak. Lalu saya satu poin dulu aja saya jelaskan ya. Siap. Sektor persampahan itu adalah bagian dari penataan sektor sanitasi. Artinya kalau kita bilang ya itu akan juga mendukung poin yang 6. Monggo lanjut dulu apa lagi? Lanjut lagi ada poin nomor 11. Poin 11 itu terkait kota dan permukiman yang berkelanjutan. Ya. Kalau kita ngomong pembangunan kota berkelanjutan, artinya kan kita balik lagi, kita bukan cuma menciptakan grand design kota yang ramah lingkungan, tapi juga bagaimana merubah karakter masyarakat yang peduli terhadap fasilitas umum, fasilitas lingkungan, dan yang lain-lainnya. Itu juga kita dorong sebagai bagian dari tata kelola persampahan. Jadi merubah perilakunya. Betul, itu Pak, perilaku masyarakatnya itu memang sulit itu. Tapi menjadi PR kita bersama. Selanjutnya poin nomor 12 Pak, terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kan misalkan kayak pabrik-pabrik itu kan menciptakan produk ada kemasan berupa plastik dan segala macam. Nah, itu juga masuk di poin SDGs Pak. Salah satunya kemarin di September 2022 tahun kemalu, kami menerbitkan Perbup 56 tahun 2022 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, meskipun sasarannya kami masih masih mendorong pelarangan di retail besar, kemudian kita bicara hotel, kita bicara restoran, kita bicara industri-industri besar dan perkantoran yang besar untuk tidak diperkenankan lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai, kemudian menggunakan sedotan plastik dan kemasan styrofoam. Nah, itu bagian dari tanggung jawab penghasil sampah ya, dalam ini mungkin sebagian juga produsen. Meskipun kita juga tidak bisa bicara secara makro Mas, karena tentunya kalau kita mau membatasi produsen harus ada aturan di pemerintah pusat yang mengatur itu. Tapi itu sudah berjalan kayaknya Pak. Soalnya kemarin saya belanja ke minimarket, itu nggak dikasih plastik saya. Jadi katanya, lo nggak dikasih plastik Mbak? Enggak Pak, sudah aturan dari kabupaten. Berarti aturannya sudah berjalan. Masuk lagi ke poin selanjutnya Pak. SDGs nomor 13, yaitu terkait penanganan perubahan iklim. Ya gitu. Karena sampah itu adalah salah satu yang menghasilkan gas metan yang salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Karena itu mulai hulu hilir kita juga menjadi kegiatan yang fokus, diantaranya misalnya ketika kita ngomong sampah organik yang kita dorong adalah composting. Sampai kemudian di TPA kami punya fasilitas pemanfaatan gas metan ya untuk mereduksi salah satunya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu poin yang 2 terakhir itu nomor 14 dan 15 Pak, terkait ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Kendalanya gitu. Jadi masih banyak, saya yakin panjenengan juga lihat di media sosial masih banyak timbulan sampah liar ya di darat maupun di laut, sungai ya. Di sungai termasuk ujungnya nanti ke laut karena Jombang nggak punya laut ya. Ujungnya ke laut. Kami punya aplikasi Mas, aplikasi meskipun basisnya sederhana ya. Ini untuk meningkatkan pelayanan kami, namanya SIAP. Jadi sistem informasi pengaduan pelayanan persampahan. Jadi masyarakat yang melihat ada timbunan sampah liar dimanapun, baik itu di fasilitas umum ataupun di sungai misalnya, bisa lapor melalui kami, melalui WA yang sudah tertera di aplikasi itu. Jadi SOP kami maksimal 3 hari sudah harus tertangani. Maksimal 3 hari dari aduan itu tadi. Dari aduan itu. Aplikasinya itu berbasis Android atau di masih berbasis Android. Android Pak. Berarti sudah bisa di-download. Sobat Seger di Play Store Pak ya. Oh, ini. Nah, tadi menarik ini tadi kan salah satu contoh Pak ya. Saya sudah mengalami dari
adanya Perbup terkait pengurangan ataupun reduksi dari produsen penghasil sampah, sampah plastik terutama. Nah itu kan saya sudah mengalami belanja, sudah nggak dikasih kantong plastik, disuruh bawa kantong sendiri. Atau kalau nggak gitu ya dibawa, kalau nggak bawa kantong sendiri ya dibawa sendiri. Nah itu kan menjadi komitmen pemerintah terutama Pak Nggih, dan diturunkan kepada industri-industri retail yang menghasilkan sampah. Nah kalau misalkan untuk yang ngapunten Pak, untuk yang misalkan tadi di pinggir jalan, di sungai dan yang lain-lain, itu sebenarnya Perbup itu sudah jalan atau belum Pak? Karena saya sendiri kadang ketika jalan-jalan kadang itu menemui Pak di sungai, terus di tepi sawah, di pinggir-pinggirnya itu ada sampah-sampah yang dibiarkan begitu saja. Nah itu sebenarnya masuk ke area yang ditangani oleh daerah atau enggak sih Pak? Ya, jadi kami tidak bilang bahwa apa yang kami lakukan sudah sempurna ya. Artinya memang masih banyak celah. Jadi kalau balik lagi, saya seringkali ditanya oleh teman-teman media, kenapa kemudian masih banyak sampah, terutama yang di luar kawasan perkotaan, yang dibuang tidak pada tempatnya. Mereka balik lagi bertanya, ya karena Pemda belum mampu menyediakan sarana yang memadai, baik itu tempat sampah, baik itu TPS dan yang lain-lainnya. Nah, balik lagi Mas, artinya kita juga harus lakukan bertahap. APBD kita tentunya tidak mungkin semua kabupaten Mas. Semua kabupaten di Indonesia saya yakin tidak ada yang sudah mencapai pengelolaan sampah 100%. Kecuali untuk kawasan-kawasan perkotaan. Misalnya Surabaya atau Malang mungkin sudah sekitar 90%. Nah, kalau misalnya kita mau ngangkut di Wonosalam misalnya, Banjardowo ke Wonosalam itu butuh sekitar 1,5 jam ya. Kalau PP sudah makan waktu. Lah itu yang kendala-kendala yang hampir dialami oleh seluruh kabupaten di Indonesia. Nah, yang kita dorong untuk meningkatkan penyediaan Sarpras ini, kebetulan kemarin juga beberapa hari ini saya banyak diskusi juga dengan teman-teman DPMD. Kita mendorong teman-teman desa melalui Perbupnya untuk bisa mengefektifkan penggunaan dana desa menjadi prioritas untuk pengelolaan sampah. Termasuk diantaranya memungkinkan desa menyediakan TPS 3R sendiri, membangun TPS 3R melalui dana desa. Kami siap nantinya misalnya ketika itu sudah terbangun, kami akan menyediakan armada untuk pengambilannya, kami siap untuk menyediakan kapasitas TPA yang memadai di sana. Ini untuk mempercepat prosentase pengelolaan sampah yang kita punya. Itu sudah ini Bang, sudah diteken Sudah jadi Perbup. Jadi 2023 ini desa sudah bisa menganggarkan pembangunan TPS. Dan itu sifatnya wajib berarti Bang, desa untuk menggunakan prioritas. Ya, artinya kita juga akan menghitung, akan melihat kapasitas kita, Mas. Jangan sampai kemudian ini kebetulan kan baru 58 desa yang kami layani, 558 dari 306 desa 306. Ya. 306 desa kelurahan, artinya masih sekitar 250-an. Ya. Belum. Kami juga harus mengatur ini ya sesuai dengan prioritas. Jangan sampai kemudian 250 desa itu membangun TPS barengan di tahun anggaran ini. Nah, 250 desa itu akhirnya tahun ini kami harus menyediakan berapa puluh truk ya. Baik lagi hitung-hitungannya seperti berapa puluh truk, berapa ratus kontainer dan yang lain-lainnya. Kemarin saya sempat ngitung juga dengan teman-teman Bapeda, ternyata untuk menambah satu layanan desa itu rata-rata kami harus menambah anggaran sekitar 120 juta per tahun untuk satu desa. Untuk satu desa aja? Ya, untuk satu desa. Belum lagi kalau kita kalikan 250 desa di satu tahun ya pasti kelihatan kemampuan anggaran kita juga sangat terbatas. Jadi salah satu solusinya misalnya keterbatasan sumber daya kami di Juknis Dana Desa itu juga memungkinkan seandainya kami belum bisa memberikan layanan, desa bisa menganggarkan pengangkutan mandiri. Artinya membawa dari desa menuju ke TPA dengan armada angkut dari yang disediakan oleh desa. Itu. Berarti memang harus bertahap Bang, karena ya semua pasti pengennya segera tertangani. Tapi kita juga harus realistis melihat kapasitas dan kemampuan dari daerah terutama untuk alokasi anggarannya itu tadi. Kalau untuk armada yang dimiliki sekarang Pak untuk pengangkutan sampah itu ada berapa totalnya?
Ada 22 insya Allah, 22 jenis truk ya, sekitar 35-an roda 3. 22 truk, 35 roda 3, itu untuk ngangkut sampah di 58 desa itu tadi. Ya, dengan tenaga sumber daya manusia kita sekitar 350 orang. 350 orang. Iya. Itu yang ini Bang ya, untuk petugas pengambilan sampahnya. Petugas pengambilan sampah termasuk untuk kebersihan ruang terbuka hijau ya. Termasuk itu. Nah, kalau saya mendengar Pak di DLH itu kan juga punya namanya Bank Sampah Induk Jombang atau BSIJ. Nah, itu apakah ini sifatnya seperti apa? Apakah BSIJ itu sifatnya mitra dengan DLH untuk penanganan sampah, atau ini adalah termasuk dari programnya DLH untuk penanganan sampah ini, atau seperti apa Pak? Ya, jadi ini yang juga didorong oleh pusat, merubah paradigma sampah yang semula menjadi masalah, sampah ini bisa dianggap menjadi potensi ekonomi dengan sirkular ekonomi. Dan itu kemudian salah satu strategi yang kita coba kembangkan adalah dengan bank sampah, termasuk diantaranya yang kami punya di belakang di kantor Dinas Lingkungan Hidup adalah Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk ini adalah jadi mekanisme proses bisnisnya ada bank sampah unit yang ada di pemukiman, ada di pondok, ada di sekolah. Kemudian ini setor sampah, menabung sampah ke Bank Sampah Induk. Nah, kami menjaminkan Bank Sampah Induk dari sisi manajemen keuangan. Nah, meskipun sebenarnya kita tidak bicara, tidak masuk intervensi ke proses bisnisnya, karena mereka langsung akan berinteraksi ke pengepul atau ke penerima yang besar. Tapi kami akan memberikan dukungan berupa sumber dayanya, artinya berupa bangunan, kemudian berupa tenaga kerja, kemudian berupa kendaraan untuk bisa menurunkan, paling tidak gini Mas, teman-teman yang di bank sampah unit atau teman-teman masyarakat bisa mendapatkan harga maksimal ketika itu kami memberikan intervensi dukungan itu. Sehingga tidak terpotong biaya operasionalnya Bank Sampah Induk. Itu yang kita lakukan. Berarti itu juga mungkin menjadi strategi Pak Amin bersama tim Pak ya, untuk mereduksi itu tadi kan. Mereduksi sampah yang ada di Kabupaten Jombang dengan cara membuat bank sampah. Jadi biar ada nilai ekonomi. Nah, itu kan ini Pak ya, menarik karena kadang itu kalau misalkan kita nggak dikasih kayak gimmick-gimmick seperti itulah, itu sampah ya wis dibuang aja, nggak dipilah, nggak dipisah mana yang masih punya nilai ekonomi, mana yang harus benar-benar dibuang. Nah, ketika ada program seperti itu, masyarakat kita kan menjadi tertarik bahwa setiap sampah yang saya buang itu ternyata ada nilai ekonominya seperti itu. Nah Pak Amin, mungkin ada pesan-pesan ataupun saran kepada kita semua dan terutamanya kepada pemirsa Mas Jo Channel, itu namanya Sobat Seger Pak Amin. Jadi mungkin ada pesan yang bisa disampaikan dari Pak Amin untuk sampah. Bagaimana sih kita itu harusnya sebagai masyarakat yang baik itu harusnya seperti apa untuk sampah itu sendiri? Ya, mungkin buat semua ya, buat teman-teman Sobat Seger ataupun masyarakat yang melihat channel ini. Sekali lagi kalau kita ngomong pengelolaan sampah bukan lagi menjadi kewajiban utama dari pemerintah. Butuh dukungan, butuh tanggung jawab bersama oleh seluruh masyarakat. Mulai dari pengelolaan sampah di sumber sampah ini kan untuk mengurangi beban pengolahan akhir di TPA. Karena itu saya yakin banyak hal yang secara sederhana bisa dilakukan di rumah tangga. Mulai dari pemilahan sampah, mulai dari membuang sampah di tempatnya itu sudah menjadi bagian dari komitmen dan kesadaran pribadi. Kemudian monggo kalau jenengan misalnya punya 10 dasawisma, misalnya mau buat bank sampah di lingkup komunitas, mau buat bank sampah di sekolah, kami di DLH siap mendampingi. Dan ini bagian dari upaya kita untuk melakukan pengurangan sampah. Kemudian juga mohon juga kesadarannya ya, karena tentu kami buat Perbup 56 tahun 2022. Kenapa? Karena sekali lagi untuk mengurangi sampah plastik yang dibuang ke lingkungan.
membiasakan menggunakan tas daur ulang, membiasakan menggunakan kemasan-kemasan makanan yang bisa didaur ulang dan yang lain-lainnya. Itu salah satu upaya dari peran serta masyarakat. Jadi monggolah kita sama-sama, kita komitmen untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sama-sama menjaga Jombang tetap bersih. Itu. Terima kasih Pak Amin. Nah Ya. itu Sobat Seger ya. Oke. Ya itu tadi Sobat Seger, pesan dari Pak Amin bahwa sampah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa sadarlah setiap individu dari kita itu juga menghasilkan sampah. Minimal kalau nggak bisa membantu menangani pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang, minimal ojo buang sampah sembarangan. Begitu ya Pak Amin? Ya, siap. Terima kasih untuk wawasan dan juga sharingnya dengan Pak Amin Kurniawan, Kabid Penanganan Sampah dan juga Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Sobat Seger, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Kita tutup. Terakhir Pak Amin, kita biasanya untuk nutup acara itu ada salamnya. Ya, gimana? Nanti saya hitung 1, 2, 3 kita salam Seger Waras. Oke, kayak siap. gitu. Terima kasih, ketemu lagi di podcast Mas Jo selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. 1, 2, 3. Salam Seger Waras. Terima kasih kepada Sobat Seger yang sudah menyaksikan. Nantikan episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.